Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi gini, di depan saya ini Pak Takim ini adalah guru olahraga rumahnya Kaligarang. Beliau ini tergolong PNS muda. Dulu di Salatiga, sekarang di MAN 2 Jepara. Motivasinya apa jadi olahraga, Pak? Wah, gak ada motivasi sebenarnya sih. Sebenarnya karena hobi. Pertama itu karena hobi. Karena hobi. Jadi sejak kalau apa ya, sejarahnya malah lucu sekali. Jadi SD itu nilai paling terjelek adalah di olahraga. SD sampai SD. Kemudian di SMP, karena kebetulan saya fisiknya itu lebih dari yang teman-teman. Terus saya melihat teman-teman pada olahraga sepak bola. Pertama sepak bola. Sepak bola, kemudian pengen coba. Pertama karena jarang jogging, nggak suka olahraga, jadi kiper. Jadi kiper bola. Pertama itu kiper itu saya kira kan cuma duduk cuma jaga gawang di bawah sana. Ternyata latihannya itu luar biasa. Buntang banting, lompat, terus pokoknya lebih keras daripada yang lain. Menurut saya loh ya, menurut saya. Itu kemudian dari kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 SD. SMP. Oh, SMP mana, Pak? SMP 1 Keleng. Oh, SMP 1 Keleng. Dicoba pertama itu, kemudian kelas 2 masih di sepak bola, kiper. Kemudian karena mungkin bakatnya muncul dari itu, di semua aspek olahraga di sekolah, di SMP bisa semua malah karena gitu adanya itu. Jadi kemungkinan karena adanya letukan dari mencoba itu, kemudian menjadi terbiasa. Jadi semua cabang olahraga malah bisa semua. Dari situ basket dan lain-lain seperti itu. Kemudian dari kelas 2 menjadi enak dari ikut tim dari desa, kiper juga kelas 3, kemudian berlanjut ke SMA. SMA di mana? SMA di Donorejo. Ya kan? SMA di situ, kemudian malah lebih parah lagi dari parah itu semua cabang saya ikuti. Semua cabang ikuti. Alhamdulillah ya ikut mewakili sekolah, mewakili kecamatan. Yang sering apa di SMA? Di SMA itu yang sering itu basket malah. Malah basket ya. Kalau sepak bola lingkupnya bukan SMA lagi, tapi udah kabupaten. Itu ya. Jadi dari situlah terus saya melihat guru olahraga saya kan santai, enak lah. Pakai seragam yang bebas, kemudian saya etikat punya pemikiran nggak jadi olahraga. Dari situlah saya ada motivasi dari mungkin orang tua atau teman atau apa kok tiba-tiba memilih jurusan olahraga? Nggak ada sih, orang tua bebaskan. Malah awal-awal emang pengen jadi olahraga. Ketika mau lulus malah nggak pengen jadi apa ya? Pengennya itu jadi pengusaha. Pengusaha. Pokoknya yang langsung real, dapat uang. Awal-awal seperti itu. Terus mau lulus ditawani di Pertamina. Malahan ya? Iya, di Pertamina Jakarta. Mau lulus karena prestasi itu. Karena prestasi di cabang woodball itu. Ya, gitu. Iya, saya dengar di cabang woodball ini Pak Takim ini luar biasa. Ternyata atlet. Jadi di MAN 2 Jepara ini ada seorang atlet sebenarnya. Kok bisa dari pemain sepak bola, terus basket, kok tiba-tiba pindah ke woodball itu gimana ceritanya? Ada motivasi yang luar biasa dari dosen saya. Ketika pertama kali di UNES ya, Universitas UNES, beliau Pak Kris namanya, beliau itu memotivasi saya itu. Buat saya teman-teman yang lain sih, ada cabang olahraga baru yang gampang ke luar negeri, gitu ya. Nah, mulai dari itu saya ya gabung ikut karena bakat di olahraga, jadi semua cabang bisa. Kemudian di woodball itu kok cepat bisa, tapi tidak saya tekuni dulu karena saya sepak bola juga di banyak juga. Tapi kok lama-lama dunia kok banyak sekali atletnya sepak bola, jadi saya berpikir waduh kok sepak bola banyak, basket banyak. Kemudian saya tekuni di woodball. Alhamdulillah saya mulai dapat prestasi setahun kemudian, tidak langsung karena semua itu udah instan. Iya. Apa cabang olahraga saya kira nggak instan. Jadi ya karena itu dari Boyolali, dari Malang, Bandung dan lain-lain, akhirnya di 2016 saya bisa ke Vietnam.
prestasi puncak berarti di Vietnam, Vietnam. 2016. Oh, 2016. Tapi sebelum ke Vietnam itu saya di Bali juara satu ASEAN. Juara satu, medali Juara emas. medali emas. Luar Dua. biasa. Dua. Satu single, dua double. Itu dua. Dari pihak Jepara tahu nggak? Maksudnya bisa punya atlet. Iya bisa. Oh tahu ya. Iya. Iya, tahu. Setelah itu kan langsung Itu ditarik. berarti sudah ngajar, posisi sudah ngajar ya? Belum, masih mahasiswa. Belum, masih mahasiswa. Karena kejuaraan mahasiswa. Luar biasa. Habis itu 2015 akhir 2016 ada kejuaraan di Vietnam. Vietnam itu. Asian Beach Game. Kalau yang kita tahu kan Asian Game ya. Asian. Ya, kan? Asian Game yang besar itu loh yang Iya. kemarin 2018 di Palembang. Itu kita mainnya di pasir. Asian Beach Game main di pasir di Vietnam. Di Vietnam. Pertama kali saya keluar negeri di situ. Oke. Puncaknya di situ. Tapi sebenarnya menurut saya nggak puncak performa sih sebenarnya. Kalau puncak performa itu ya di tahun 2018 itu juara nasional. Sudah lulus kuliah? Sudah lulus. Saya ngajar. Sudah ngajar di SMP itu? SMP. Itu Di puncak SMP. saya di situ karena performa. Karena kenapa di Vietnam nggak performa? Karena apa? Karena mungkin kaget di perjalanan. Saya ke Vietnam itu 4 kali pesawat. Semarang, Jakarta, Jakarta, Singapura, Singapura, Vietnam ke tempatnya 4 kali. Jet lag sekali. Sampai seperti itu ya. Itu ya. Pengalaman luar pemain biasa. Woodball lah itu pas itu kan sudah lewat. Pas pas lulus pas lo menang juara di ASEAN se-Asia itu kan saya tawari kerja di Pertamina. Berarti gara-gara prestasi Iya, itu tadi. Berarti intinya bagi teman-teman atau siapa saja yang pengen mengembangkan bakat apa saja, ya kan, pengen mengembangkan bakat aja, kalau ditekuni pasti menuahkan hasil, Ya, kan betul. gitu seperti itu. Oke. Terus tiba-tiba jadi guru PNS itu gimana ceritanya? Kalau PNS panjang nih ceritanya. Wah, luar biasa panjang, luar biasa. Ini saya akan di sini apa bersambung. Nanti kita lanjutkan di season berikutnya. Ngobrol dengan Pak Takim dan saya Pak Tabah. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan di video berikutnya. Oke. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.